Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang admin ingin bagikan Bapak Ibu, ini terungkap skema pensiun PNS di era pemerintahan Prabowo nanti ya Bapak Ibu. Bagaimana skema pensiun untuk yang akan datang nanti di era pemerintahan Prabowo? Untuk itu nanti silakan Bapak Ibu disimak sampai selesai. Admin lansir nih Bapak Ibu dari CNBC Indonesia ya, informasi ini, berita ini terungkap skema pensiun PNS di era pemerintahan Prabowo. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah berencana mengubah skema uang pensiun bagi para aparatur sipil negara. Perubahan ini tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro ya, dan pokok-pokok kebijakan fiskal ya Bapak Ibu di 2025 edisi pemutakhiran. Nah, reformasi skema perlindungan hari tua bagi ASN ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2023 tentang ASN, di mana undang-undang itu mengamanatkan dua substansi penting ya yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang pertama, Bapak Ibu. Kedua, Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Itu Bapak itu ya Bapak Ibu yang dua itu yang barangkali ini menjadi pokok besarnya terkait dengan bagaimana skema pensiun nanti di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dan penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini, Pak Ibu. Nah, selain karena adanya amanat undang-undang, reformasi pensiun ini juga akan dilakukan karena adanya resiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah. Nah, dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima beberapa dekade lalu. Betul ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya kalaupun ada kenaikan ya tidak seberapa dibanding dengan harga-harga yang terus melambung yang meningkat sehingga tidak sebanding, nggak balance begitu Bu antara kenaikan gaji PNS misalnya pada saat ini dengan harga-harga yang melambung tinggi. Jadi tidak ada tidak ada balance ya, keseimbangan begitu ya antara penghasilan dengan pengeluaran. Nah, kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Begitu diungkap ya di dalam dokumen KEM ya dan PPKF ini Bapak Ibu. Oke, kemudian keduanya terdapat kesenjangan tingkat ya, refreshment rasio atau RR antara jabatan cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, pensiun pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Rendah sekali berarti ya Bapak Ibu. Nah, selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR ini refreshment rasio juga ditengarai terjadi salah satu pendorong perilaku koruptif. Nah, perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Yang ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population aging. Nah, beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Oke. Nah, memperhatikan berbagai tantangan itu, Bapak Ibu, pemerintah menyadari bahwa
Reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi secara garis besarnya nanti arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, perubahan skema program untuk PNS existing, dan kedua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Itu Bapak Ibu. Jadi garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah nanti akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Jadi dipastikan tidak akan mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu program perlengkap dengan skema iuran pasti berbasis tax home pay (THP) menjadi alternatif utama pemerintah. Yang kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran yang manfaat berbasis THP. Nah, skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Yang keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Perubahan besar dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai kemampuan ASN dalam menggiur perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Begitu Bapak Ibu ya yang dikutip dari yang dikutip dari dokumen ya, dokumen KEM ini Bapak Ibu ya, di mana pemerintah terus ya berupaya untuk perbaikan ke depan agar para pensiunan ini betul-betul tidak dirugikan, tetapi betul-betul diuntungkan dan diperhatikan, terutama ya sebagai bentuk perhatian pemerintah ya terhadap pengabdian para pensiunan. Dan ini tertuang di dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ya di tahun 2025 edisi pemutakhiran. Demikian Bapak Ibu ya informasi terkait dengan skema pensiun PNS di era pemerintahan Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar terrealisasi dan berpihak kepada Bapak Ibu para pensiunan. Demikian yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.